Makanya saya pesankan kepada ikhwani dan akhwati semuanya, hidup di dunia ini kuncinya adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu saja sudah. Bukannya banyak ibadah, Habib. Banyak ibadah tidak menunjukkan seseorang itu baik. Ingat itu. Banyak ibadah tidak menunjukkan seseorang itu baik. Akan tetapi orang baik tentu Allah akan permudah dia untuk memperbanyak ibadah. Paham? Banyak ibadah tidak menunjukkan seseorang itu baik. Contohnya, orang sholat asar 4 rakaat sama orang sholat asar 10 rakaat, mana yang lebih hebat? Saya mau tanya sama kalian. Orang yang sholat asar 4 rakaat sama orang yang sholat asar 10 rakaat, mana yang lebih hebat? Tentu 4 rakaat. Artinya apa? Orang yang memahami agama Islam, dia akan tahu bahwa sesungguhnya agama Islam tergantung daripada ikutnya seorang hamba kepada keinginan Allah. Bukan main banyak-banyakan. Tapi kalau orang yang non-muslim, mereka tidak kenal kepada agama Islam, kalau kita tanya, orang yang beribadah yang satu 4 rakaat, yang satu 10 rakaat, mana satu yang lebih bagus? Dia pasti akan memilih berapa? 10. Tapi banyaknya ibadah bukan menunjukkan bahwa dia adalah orang yang baik. Tapi orang yang baik, tentu Allah akan permudah dia untuk memperbanyak ibadah. Banyak kisah-kisah orang-orang sebelum kita yang banyak sekali melakukan ibadah, akan tetapi akhir daripada kehidupannya adalah su'ul khatimah. Namun sebaliknya, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, apakah kamu mahu melihat kepada seseorang daripada calon penghuni surga? Kira-kira pengen nggak melihat orang yang tidak yakin akan memasuki surga? Semua orang berharap. Maka sahabat mengatakan, saya ingin sekali ya Rasulullah melihat seseorang yang sudah jelas dia akan menjadi calon penghuni surga. Kata Rasulullah SAW, nanti dia akan lalu di tempat ini, kamu datang, kamu lihat, kata Rasulullah. Kemudian sahabat menunggu, mana ini orang yang akan menjadi calon penghuni surga? Kata Rasulullah, itu yang lewat sekarang. Dilihat sama sahabat, ternyata siapa? Ternyata orang Yahudi yang baru masuk Islam, belum pernah sholat, belum pernah sedekah, belum pernah zakat, belum pernah haji, belum pernah melakukan apapun. Akan tetapi dia mendatangi Rasulullah di dalam salah satu peperangan dan mengatakan, ya Muhammad, madza tara? Menurut kamu bagaimana? Kalau sekarang saya masuk Islam, setelah itu saya ikut berperang, lalu saya mati, apakah saya akan mendapatkan surga? Kata Rasulullah, kamu akan menjadi orang yang mati syahid dan kamu akan mendapatkan surga. Kata Yahudi tersebut, saya belum pernah sholat. Kata Rasulullah, walaupun dia mengatakan saya belum pernah zakat, walaupun saya belum pernah haji, walaupun, kata Rasulullah SAW. Maka dia pun ikut berperang dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Kata sahabat, kami senantiasa sholat, sementara dia belum pernah sholat. Ini orang jangankan sholat, zikir 1 kali saja tidak pernah, tapi ahli surga. Kenapa? Karena Allah yang berkehendak. Siapa yang berkehendak? Allah yang berkehendak. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menceritakan, ma bainahu wa bainal jannati illa dhira'. Ada di antara seseorang makhluk Allah Subhanahu wa taala daripada umat manusia, tidaklah batas antara dia dan surga kecuali 1 jengkal saja. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Apa kata Nabi Muhammad? Ada orang yang sudah tinggal 1 jengkal lagi masuk surga, kemudian Allah menghendaki dia untuk memasuki neraka. 1 jengkal lagi mau masuk surga, fayasbiqu alaihi alkitab, tapi takdir Allah berkata berbeda, maka dia melakukan amali ahli neraka dan dia pun masuk neraka. Wal iyadu billah min dzalik. Sebaliknya begitu. Ada sebagian makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mana dia sudah jelas ahli neraka. Jelas ini ahli neraka. Salat enggak pernah, zikir enggak pernah, wirid enggak pernah, ibadah enggak pernah, infak enggak pernah, sedekah enggak pernah, haji apalagi enggak pernah sama sekali. Tapi Allah cinta kepadanya, fayamalu bi'amali ahli jannati fayadkhuluha. Di akhir hayatnya 1 menit sebelum dia wafat, Allah inginkan kebaikan kepadanya. Apa yang Allah lakukan?
maka Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya, lalu dia bertaubat. Dan ketika dia bertaubat, Allah terima taubatnya dan meninggal masuk surganya Allah. Makanya poin yang ingin saya sampaikan kepada kalian, jangan mudah menyalahkan orang lain, karena kita tidak akan pernah tahu akhir daripada kehidupan seseorang. Saya harap itu dicatat, jangan pernah menyalahkan orang lain. Karena apa? Karena kita tidak tahu akhir daripada kehidupan seseorang. Bahkan seseorang Yahudi, musuh Rasulullah, seseorang yang jauh daripada kategori orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ikut akan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, memusuhi Rasulullah, tapi di akhir hayatnya apa yang berlaku? Apa yang terjadi? Dia bertaubat, bersyahadat dan meninggal. 1 jam sebelum dia meninggal dia masih kufur. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepadanya, maka apa yang terjadi? Dia pun masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wani, sekali lagi saya pesankan kepada kalian, jangan mudah menyalahkan orang lain, jangan berburuk sangka kepada orang lain, karena sesungguhnya Allah lah penentu di mana kembalinya seseorang.